Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di acara podcast Bawaslu Kota Dumai. Baiklah sobat Bawaslu sekalian, jangan lupa buat subscribe YouTube kita yang namanya Bawaslu Dumai TV. Jangan lupa share, like, and comment ya. Baiklah sobat Bawaslu sekalian, hari ini kita itu sudah kedatangan tamu yang merupakan sosok penting di Kota Dumai. Siapa dia? Kita langsung saja perkenalkan tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Baik Bapak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baiklah Sobat Bawaslu sekalian, perlu diketahui Bapak Zulfan ini merupakan koordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga di Bawaslu Kota Dumai. Nah, kita langsung saja. Yang kita ketahui sekarang kan sudah banyak nih Pak, Sobat Bawaslu tahu bahwa untuk pemilu serentak itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi otomatis banyak nih Sobat Bawaslu yang bertanya, kan masih lama nih pemilunya. Apa aja yang dilakukan Bawaslu Kota Dumai? Padahal banyak hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai. Untuk itu kita akan mengulik secara hati apa-apa saja ya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai untuk menyongsong pemilu serentak pada tahun. Baik Sobat Bawaslu, untuk tema kita hari ini kita akan membahas tentang strategi dan perencanaan kegiatan pengawasan Bawaslu Kota Dumai dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2022. Baik Bapak, terkait untuk hubungan antar lembaga, karena Bapak juga merupakan koordinator untuk hubungan antar lembaga kan. Nah, untuk komunikasi eksternal apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai dan tujuannya itu buat apa? Oke, baik, sebelumnya terima kasih. Ini saya panggilnya Winda atau apa nih? Hostnya ini. Panggil Winda aja Pak. Winda ya? Iya Bapak. Baik, Winda atau Mbak Windanya ya. Berkenaan dengan tugas-tugas di Bawaslu terkait yang divisi yang saya ampu tentunya berkenaan dengan hubungan antar lembaga dalam upaya kita untuk persiapan Badan Pengawas Pemilu di Kota Dumai dalam menghadapi tahapan pemilu serentak di tahun 2024 yang sama-sama telah kita ketahui bahwasanya pemimpin kita atau para pemimpin kita baik itu di eksekutif, legislatif telah mengambil suatu kebijakan dan memutuskan bahwa pemilu 2024 dilaksanakan di bulan Februari. Nah, ini tentu kita selaku jajaran pengawas pemilu atau lembaga yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, tentu selaku penyelenggara pemilu kita harus mempersiapkan diri agar jajaran kita siap untuk melaksanakan tugas ini. Nah, di Bawaslu Kota Dumai ada beberapa strategi yang kita lakukan terkait dengan pertanyaan Winda tadi bahwasanya apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai dalam hubungan antar lembaga. Nah, kita merancang untuk 2024 itu adalah dengan melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai, serta dengan organisasi kemahasiswaan, serta juga dengan organisasi daerah, organisasi agama, dan pada intinya Bawaslu ingin semua masyarakat bekerjasama dengan Bawaslu sesuai dengan tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegal dan bulan pemilu. Oke, terima kasih. Seperti yang isu yang sedang beredar dulunya itu pada pilkada sebelumnya itu banyak isu yang beredar bahwa pihak KPU itu kurang kooperatif dalam memberikan data kepada Bawaslu Kota Dumai. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Nah, ini dinamika ya Mbak Winda ya. Ini Mbak Winda ini nanya mau cari-cari kesalahan KPU atau bagaimana? Atau kesalahan Bawaslu yang mau diungkit
Ini dinamika antar lembaga saya pikir dalam penyelenggara pemilu, dan mudah-mudahan ke depan dengan terpilihnya pimpinan penyelenggara pemilu di tingkat pusat dengan yang baru, saya pikir ini bisa mencair ya, komunikasi antar lembaga. Saya pikir juga berkenaan dengan kesulitan data, ya beberapa hal mungkin jika kita ingin jujur dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, itu memang terjadi, dan bahkan juga kita kadang ada komunikasi yang mungkin bisa yang memposisikan diri kita menjadi tidak baik. Namun salah satu contoh kita juga pernah, jika memang ini Bawaslu dan KPU itu adalah sama-sama penyelenggara pemilu, Bawaslu Kota Dumai itu pernah menyampaikan permohonan data ke KIP PPID ya, KPU-nya, PPID KPU-nya. Nah, sebenarnya jika memang sama-sama antar lembaga yang baik, mungkin dalam penopang tugas-tugas pengawasan, tentu antara KPU dan Bawaslu menginginkan bahwa demokrasi dan pesta demokrasi di Kota Dumai ini berjalan dengan baik. Nah, ketika memang kita pada rule tugas-tugas kita, saya pikir semua akan bisa baik. Nah, dan tidak perlu lagi terjadi sampai pengajuan ke PPID. Nah, inilah dinamika antar lembaga. Saya pikir juga kawan-kawan KPU tentu memegang turunan regulasi atau arahan dari pimpinan mereka dari pusat ataupun provinsi berkenaan data-data yang kita minta pada saat itu. Nah, sekali lagi nih Winda, saya pikir inilah dinamika dalam kita melaksanakan tugas untuk mengawal demokrasi di Kota Dumai. Intinya untuk kedepannya nanti kita harapkan KPU lebih kooperatif ya Pak ya dalam memberikan data ke Bawaslu itu ya Bapak ya. Iya, yang kita inginkan sejaknya seperti itu. Namun perjalanan ya penuh dengan dinamika lika-liku. Saya pikir itulah pemanis dalam kita melaksanakan tugas. Benar-benar sekali ya. Baik Sobat Bawaslu, seperti yang saya katakan tadi bahwa Bapak Zulfan ini merupakan koordinator untuk pengawasan, untuk hubungan antar lembaga dan humas. Nah, tadi saya sudah bertanya nih tentang hubungan antar lembaganya. Bagaimana dengan kehumasannya? Nah, Bapak, upaya dari Bawaslu Kota Dumai ini apa ya untuk mengoptimalkan kehumasan? Saya pikir selaku lembaga yang baru berdiri dalam kurun waktu 3 tahun, Bawaslu bisa dikatakan Bawaslu Kabupaten Kota Dumai bisa dikatakan bahwa lembaga yang baru ya dalam tatanan susunan pemerintahan atau lembaga-lembaga negara lainnya yang ada di Indonesia. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kami tersendiri, khususnya juga saya selaku koordinator yang mengampu terkait dengan kehumasan ini, tentu dengan keterbatasan segala infrastruktur yang ada di bawah Kota Dumai, kita coba melakukan kreativitas di bawah Kota Dumai. Nah, saya pikir salah satu yang kita lakukan hari ini adalah upaya dari Bawaslu untuk pengembangan kehumasan di Bawaslu Kota Dumai. Nah, ini yang menjadi banyak hal sebenarnya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meningkatkan atau menggunakan mengoptimalkan teknologi yang ada di era 4.0 ini. Dan salah satunya juga kita juga memiliki web yang mana ketika kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai, saya pikir seluruh masyarakat bisa mengecek di webnya Bawaslu Kota Dumai. Di sana pasti banyak informasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Dumai. Karena juga kita di Bawaslu Kota Dumai punya tim redaksi yang setiap hari mengupdate berita-berita atau kegiatan agenda-agenda Bawaslu yang kita laksanakan di Bawaslu Kota Dumai. Mungkin itu Mbak Uca. Banyak juga ya program di Bawaslu. Nah, buat sobat Bawaslu sekalian perlu diketahui. Nah, yang pengen informasi-informasi menarik nih terkait tentang pemilu dan persiapan pemilu dari Bawaslu Kota Dumai, bisa
Bawaslu Dumai di Instagramnya, di Facebooknya, bisa dicek ya sahabat sekalian. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana nih persiapan Bawaslu terkait langkah-langkah strategi dalam pengawasan untuk menyongsong pemilu nanti, pemilu serentak 2024? Baik, persiapan kita tentu jauh-jauh hari telah kita persiapkan sembari menunggu ketetapan tahapan yang akan ditetapkan oleh eh, pemerintah atau pengampu kepentingan di negara Republik Indonesia ini. Tentu sembari itu kita melakukan persiapan-persiapan seperti penguatan kapasitas internal, juga kita menyusun strategi-strategi pengawasan, minimal juga kita melakukan upaya-upaya komunikasi dengan berbagai lembaga atau stakeholder yang ada di Kota Dumai serta komunitas-komunitas yang ada, ya sambil sebenarnya yang kita lakukan sambil santai, kadang juga di sana kita menyampaikan informasi-informasi kepada ya komunitas-komunitas sepertinya yang ingin tahu tentang perkembangan atau pemilu. Nah, sembari itu juga kita berharap bahwasanya dalam komunikasi-komunikasi yang tidak formal tersebut kita menyampaikan bahwasanya ada hal-hal yang ketentuan-ketentuan yang mengatur yang tentunya berakibat atau akan terjadinya dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, seperti yang setelah kita ketahui bahwasanya dalam upaya peningkatan kader-kader pengawasan juga Bawaslu Kota Dumai kemarin menjadi salah satu titik yang ada di Provinsi Riau ya, dari 5 titik ya, untuk dilakukan olah kader pengawasan yang dirancang oleh Bawaslu RI dan itu dilaksanakan di Kota Dumai. Nah, dan berlanjut sampai dengan kita sekolah kader tingkat menengah ya di provinsi dan tindak lanjut di Bawaslu RI itu ada sampai dengan tindak lanjut itu ada utusan dari Kota Dumai yang alhamdulillah terpilih. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita sebenarnya, ada anak-anak muda yang di Kota Dumai ini peduli dengan pesta demokrasi dan mereka siap dan merelakan diri untuk melakukan pendidikan atau melaksanakan sekolah kader di Kota Dumai. Saya harap dan informasi yang saya dapat bahwasanya sekolah kader yang kita utus anak-anak yang kita utus kemarin, mereka juga melakukan komunitas atau membentuk suatu lembaga JP3R namanya, yang hari ini saya lihat mereka sering rutin melakukan pembahasan-pembahasan tentang demokrasi ini secara secara online. Nah, ini tentu ilmu yang mungkin kita semua atau masyarakat semua bisa dapatkan melalui proses-proses seperti ini, dan harapan kita kedepannya kader-kader pengawasan bisa berkolaborasi dengan Bawaslu Kota Dumai untuk melakukan pengawasan di pemilu serentak 2024 nanti. Itu dia. Nah, kalau terkait tentang penundaan pemilu, ini banyak nih Pak isu nih di media. Kalau menurut Bapak sendiri nih, bagaimana nih? Ini kan udah isu yang berkembang nih udah lumayan ramai ya masyarakat yang bertanya nih jadi nggak bener kan ini nanti akan ditunda pemilunya. Menurut Bapak itu pendapat Bapak seperti apa dan apa pesan Bapak kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang tersebut? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab sebenarnya. Namun karena mungkin keinginan dari host untuk kita jawab, oke lah, baik, saya tidak mau terjebak pada kerangka itu. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kita runut dulu sebelum kita membahas tentang isu ya. Ini kan isu ya, isu. Saya pikir kebebasan berbicara dan berpendapat masih diakui dalam negara Republik Indonesia. Dan saya pikir siapapun orangnya bebas untuk mengutarakan pendapat di muka umum. Nah, saya berangkat dari sana, saya pikir dengan kebebasan yang diberikan,
tentu semua orang bisa menyatakan pendapatnya pribadi di muka umum. Nah, terkait dengan yang disampaikan Mida tadi, isu dalam konteks penundaan pemilu, saya hanya bisa menjawab dalam rangka konstruksi ataupun hierarki ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahwasanya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwasanya negara Indonesia ini berdasarkan negara hukum. Nah, yang mana mengandung pengertian negara hukum segala tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentu berdasarkan hukum, Mbak Wita. Nah, tentu hukum ini yang secara hukum tentu ada perangkat yang bisa dinyatakan ini sebagai produk hukum. Nah, itu dia tadi saya sebut seperti hierarkinya perundang-undangan yang ada di Indonesia itu, mungkin Mbak Winda tahu juga ya, atau masyarakat tahu. Cuma saya coba sebutkan di sini hierarki perundang-undangan yang ada di negara Indonesia itu, yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu TAP MPR atau Ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah undang. Yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah tingkat provinsi, dan yang ketujuhnya peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Nah, itu hierarki undang-undang yang menyatakan yang berlaku di negara Indonesia. Nah, itu yang menjadi konstruksi hukum kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Nah, terkait isu tadi, sama-sama kita ketahui bahwasanya di poin pertama hierarki undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 huruf E ya, huruf E menyatakan bahwasanya pemilu yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, anggota DPRD. Nah, itu dilaksanakan berdasarkan atas landasan jurdil ya, dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, itu sampai hari ini Undang-Undang Dasar 1945 itu masih pasal 22 huruf E itu masih ada berlaku. Dan kita kembali lagi di pasal 7 tentunya ya. Kalau tak salah saya pasal 7 menyatakan bahwasannya masa jabatan presiden itu cuma 5 tahun dan boleh dipilih satu kali dengan jabatan yang sama. Nah, itu tadi terkait dengan isu penundaan pemilu tadi. Sampai hari ini berdasarkan hierarki yang ada di Indonesia belum ada yang membantah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 22 huruf I tersebut masih berlaku tentunya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kalau itu ya mungkin tidak berdasarkan ketentuan yang saya sampaikan. Nah, itu siapa saja bisa, mengingat juga kebebasan untuk mengutarakan pendapat di muka umum di negara Indonesia. Mungkin itu Mbak Indah terkait dengan isu ya, tanggapan saya dan konstruksi hukum, dan sampai hari ini di Undang-Undang Pemilu juga belum ada yang dibatalkan pasal berkenaan dengan pelaksanaan pemilu di negara Republik Indonesia. Sangat super sekali nih untuk menanggapi isu yang lagi terjadi. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Apa sih harapan Bapak terhadap sesama penyelenggara dan juga pada masyarakat, pesan kepada masyarakat dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024? Nah, kalau harapan kita sesama penyelenggara, tentu saya yakin bahwasanya siapapun yang ditugas untuk menjadi penyelenggara untuk melaksanakan pesta demokrasi di Kota Domba ini pasti memiliki keinginan bahwasanya pesta demokrasi di Kota Domba ini adalah benar pesta demokrasi yang baik dan benar.
tentu dalam pelaksanaan tugasnya saya yakin Bawaslu tidak bisa sendiri, KPU tidak bisa juga sendiri, pemerintah juga tidak bisa sendiri, kepolisian juga tidak bisa sendiri, dan TNI juga tidak bisa sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu tentunya kita demokrasi. Tentu kita butuh sinergitas, kolaborasi dalam melaksanakan tugas. Saya harap tentu sinergisitas, koordinasi dan kolaborasi kita tentu dalam tahapan pemilu serentak 2024 ini agar lebih baik daripada sebelumnya. Agar semua yang kita cita-citakan untuk kebaikan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk pesan saya terhadap masyarakat juga dalam menyongsong pemilu 2024 ini, saya berharap Dumai tentu bisa kita inginkan untuk menjadi tetap kondusif, tetap aman, dan tentu ini berkaitan dengan toleransi kita. Mengingat juga Dumai ini berdiri atas beberapa suku yang tatanan kehidupan kita sampai hari ini masih bisa hidup aman damai, bertetangga masih bisa enak, dan kita tidak ingin karena ada pesta demokrasi nanti semua yang kita bina selama ini di Kota Dumai menjadi runtuh dan melantah. Nah, ini yang harus kita jaga untuk tetap Dumai damai tentunya, Dumai dalam keadaan kondusif dan aman. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang udah mau nih sharing-sharing sama kita. Nah, intinya kita berharap bersama-sama agar pemilu serentak tahun 2024 ini dapat berjalan secara aman, tentram, bersih, dan demokratis. Untuk Bawaslu Kota Dumai akan selalu bersinergi dengan lembaga lainnya dalam mengoptimalkan pengawasan. Baik Sobat Bawaslu, terima kasih telah menonton YouTube kami, dan sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube kami. Kita akan berjumpa lagi di segmen selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya.